Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu kembali dengan Ibu dalam materi Biologi kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang tingkat takson makhluk hidup dan tata cara penamaan ilmiah. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui ada begitu banyak sekali keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Untuk memudahkan dalam mempelajarinya, perlu dilakukan pengklasifikasian makhluk hidup. Adapun dasar klasifikasi adalah persamaan dan perbedaan. Contohnya, kucing dan ikan koi. Dilihat dari ciri-cirinya, maka kucing dan ikan koi sama-sama makhluk hidup multiseluler dengan tipe sel eukariotik, sama-sama tidak memiliki klorofil, tidak bisa berfotosintesis, heterotrof, dan memiliki alat gerak aktif, sehingga digolongkan ke kingdom Animalia. Namun, kucing dan ikan koi juga memiliki perbedaan. Di antaranya, kucing tubuhnya dilapisi oleh rambut, sedangkan ikan koi dilapisi oleh sisik. Kucing bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan koi dengan insang. Kucing berkembang biak secara melahirkan, sedangkan ikan koi bertelur, sehingga ikan koi dimasukkan ke dalam kelas Pisces, sedangkan kucing dalam kelas Mamalia. Tingkat takson makhluk hidup. Tingkat takson yang paling tinggi adalah kingdom. Selanjutnya filum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nama tingkat takson ini biasa digunakan untuk kingdom Animalia. Sementara untuk kingdom Plantae, tingkat takson setelah kingdom diberi nama divisi. Mari kita lihat contoh taksonomi pada hewan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh taksonomi pada tumbuhan. Dari kedua contoh ini, ada yang perlu kalian ketahui, bahwa pada familia Animalia biasanya diakhiri dengan idae, sementara familia pada tumbuhan biasanya diakhiri dengan aceae. Dalam tingkat takson ini, tingkat takson yang paling rendah adalah tingkat spesies, di mana anggotanya merupakan makhluk hidup yang memiliki sifat-sifat yang sama, baik morfologi, fisiologi, maupun anatomi. Berikutnya adalah tingkat genus atau marga. Makhluk hidup yang satu marga mempunyai persamaan dalam struktur alat reproduksinya. Sementara pada tingkat familia, anggotanya meliputi sejumlah marga dengan jenis yang dianggap berasal dari nenek moyang yang sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin ke atas tingkat takson, maka jumlah anggota semakin banyak, kekerabatan semakin jauh, dan persamaan semakin sedikit. Sementara semakin ke bawah tingkat takson, maka jumlah anggota semakin sedikit, kekerabatan semakin dekat, dan persamaan semakin banyak. Semakin dekat kekerabatan suatu makhluk hidup, semakin besar kemungkinan terjadinya perkawinan beda jenis atau perkawinan silang. Lalu, bagaimana mengetahui bahwa dua individu dikatakan berbeda jenis? Cara yang utama adalah dengan memperhatikan ciri-cirinya, baik secara morfologi, anatomi, maupun fisiologi. Cara berikutnya adalah dengan mengetahui nama ilmiahnya. Contohnya adalah sanca hijau dan sanca bodo. Keduanya memiliki nama awal sanca, tapi apakah keduanya satu jenis? Mari kita lihat nama ilmiahnya. Sanca hijau memiliki nama ilmiah Morelia viridis, sementara sanca bodo Piton molurus. Karena kedua nama ilmiahnya berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa sanca hijau dan sanca bodo berbeda jenis. Selain itu, dua individu dikatakan beda jenis jika tidak bisa kawin,
bisa kawin tapi tidak menghasilkan keturunan, atau bisa kawin, bisa menghasilkan keturunan, tetapi keturunannya infertil atau mandul. Contohnya adalah singa dan harimau. Walaupun keduanya berbeda jenis, tetapi ternyata keduanya bisa kawin, serta bisa menghasilkan keturunan, yang disebut dengan liger atau lion and tiger, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan siamau atau singa dan harimau. Siamau ini bersifat infertil atau mandul karena merupakan hasil perkawinan beda jenis. Mengapa setiap makhluk hidup diberi nama ilmiah? Perhatikan tanaman berikut. Orang Inggris akan menyebutnya banana, sedangkan orang Jawa akan menyebutnya gedang. Nah, merepotkan sekali bukan jika dalam suatu forum internasional setiap orang menggunakan bahasa daerah atau bahasa negaranya masing-masing. Jadi, ketika kita menyebutkannya Musa paradisiaca, seluruh dunia akan tahu bahwa yang dimaksud adalah pisang. Jadi, pemberian nama ilmiah bertujuan untuk keseragaman. Tata cara penulisan nama ilmiah atau binomial nomenklatur. Nama ilmiah menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Mengapa harus bahasa Latin? Karena bahasa Latin sudah tidak mengalami perkembangan, sehingga penamaan dengan bahasa Latin tidak akan mengalami pergeseran makna. Contohnya, Varanus komodoensis. Komodo bukan merupakan bahasa Latin, tetapi dilatinkan menjadi komodoensis. Nama ilmiah terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, dan kata kedua menunjukkan spesies. Pada kata Hibiscus rosa sinensis yang terdiri dari tiga kata, maka untuk menyesuaikannya dengan binomial nomenklatur, kata rosa dan sinensis diberi strip atau penghubung, sehingga rosa sinensis dihitung satu kata. Hibiscus rosa sinensis menjadi dua kata setelah diberi strip pada kata rosa dan sinensis. Nama ilmiah huruf pertama pada kata genusnya menggunakan huruf kapital dan selebihnya huruf kecil. Contohnya huruf V pada Varanus menggunakan huruf kapital, untuk selebihnya menggunakan huruf kecil. Nama ilmiah ditulis miring atau jika ditulis tegak diberi garis bawah per kata. Jika sudah ditulis miring, maka tidak perlu diberi baris per kata. Jadi silakan dipilih salah satunya. Pernahkah kamu melihat penulisan Panthera tigris sumatrae untuk nama ilmiah harimau Sumatera? Panthera tigris sumatrae terdiri dari tiga kata. Sementara menurut binomial nomenklatur, penulisan nama ilmiah harus terdiri dari dua kata. Lalu, apakah penulisan Panthera tigris sumatrae salah? Jawabannya tidak, karena Panthera tigris sumatrae bukan nama ilmiah untuk jenis, tetapi nama subspesies atau subjenis, tingkatan di bawah spesies. Mari kita lihat taksonomi dari Panthera tigris sumatrae. Jadi, penggunaan dua kata untuk nama ilmiah berlaku pada tingkatan spesies. Untuk tingkatan subspesies, boleh menggunakan tiga kata. Selain Panthera tigris sumatrae, ada pula Panthera tigris altaica atau harimau Siberia. Lalu, mengapa ada tingkatan di bawah spesies? Hal itu karena adanya perbedaan susunan gen pada makhluk hidup satu jenis, sehingga menimbulkan variasi antar makhluk hidup satu jenis atau yang dikenal dengan keanekaragaman tingkat gen.
Demikian saja materi kita kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.